Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Tia Cindy dengan NPM 231102111116. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data sampai regresi berganda pada aplikasi Stata, di mana ini merupakan salah satu pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Ekonometrika 1. Sebelum saya masuk untuk menjelaskan bagaimana cara menginput, saya akan menyebutkan bagian-bagian apa saja yang ada pada aplikasi Stata ini. Jadi di bagian kiri atas ini terdapat menu bar yang sering kita jumpai pada Windows biasanya. Selanjutnya pada bagian kiri ini terdapat histori atas komen yang telah kita lakukan atau perintah yang telah kita lakukan. Selanjutnya di bar bagian tengah ini merupakan hasil dari komen yang telah kita lakukan atau perintah yang telah kita lakukan, dan di bawah ini terdapat komen atau di mana kita akan mengetikkan perintah kita pada kolom bar ini. Selanjutnya di bagian kanan atas yaitu terdapat variabel. Ini nantinya akan menunjukkan variabel apa saja yang ada pada dataset kita, dan juga di bagian bawahnya terdapat keterangan atas variabel-variabel yang kita punya nantinya. Oke, langsung saja kita akan menginput data time series. Saya menggunakan data time series untuk saya input. Sebelum itu saya akan menjelaskan. Jadi ini menggunakan 15 observasi dari tahun 1958 sampai 1972, di mana ini ada variabel dependennya yaitu real gross product, variabel independennya yaitu labor days, dan juga real capital input. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke statanya. Jadi di dalam input data ini kita bisa klik pada bagian menu bar. Kita bisa klik import. Untuk import data kita perlu tahu file kita menggunakan format apa. Dikarenakan format file saya menggunakan XLS, maka saya klik yang Excel. Selanjutnya kita cari aja data kita ada di mana. Nah, ini dapat terlihat bahwa baris bagian variabelnya ini terdapat pada baris 5. Untuk menaikkan pada baris yang paling atas, kita bisa klik cell range. Kita mulai dari kolom A dan juga baris ke-5. Dan diakhiri pada kolom D baris ke-20. Kita klik OK. Bisa kita lihat bahwa nama variabelnya itu ada pada baris pertama, paling pertama ya, bukan paling atas. Untuk merubah menjadi nama variabel di atas, kita perlu klik import first row as variable name. Kita klik OK. Selanjutnya, kita bisa melihat data yang telah kita import atau kita input datanya dengan cara kita klik di bagian menu bar yaitu bagian data editor, ataupun kita juga bisa komen di bawah dengan mengetikkan browse. Nantinya dia akan langsung muncul otomatis seperti ini. Ini bisa kita lihat ya, ini data yang telah saya jelaskan sebelumnya di Excel sama. Dan tidak hanya melihat, kita juga bisa mengedit data ini dengan cara kita klik di bagian menu bar di bagian edit mode. Kita klik, yes. Nah, ini kita sudah bisa edit nama variabelnya, atau kita juga bisa edit label pada variabel tersebut. Di sini saya ingin merubah labelnya variabel independennya yaitu menjadi labor dan juga kapital. Dikarenakan saya hanya merubah label, jadi di bagian nama variabel ini di bagian atas tidak berubah, karena yang berubah yaitu labelnya, bukan namanya. Oke, ini bisa langsung kita close. Nah, ini terlihat juga ya di history maupun pada hasil yang telah kita lakukan, kita telah melihat data dan juga merubah nama labelnya. Setelah itu bisa langsung kita save. Kita save input data. Oke, ini udah langsung kita save ya. Sekian dalam penginputan data pada aplikasi Stata. Selanjutnya kita akan melakukan
regresi berganda pada aplikasi Stata, di mana saya akan meregres data cross section. Bisa kita lihat ini terdapat 51 observasi pada beberapa negara yang ada, dan juga ini variabel dependen dan independennya masih sama yang tadi. Jadi kita langsung aja ke Stata. Dalam meregres ada banyak cara atau ada beberapa cara, tapi saya menggunakan do file yang telah saya siapkan, di mana do file ini merupakan catatan atas komen yang akan kita lakukan. Oke, karena saya telah membuat do file, kita bisa klik di bagian menu bar. Sebenarnya dalam melakukan do file ini tidak berbeda dengan kita mengetikkan komen. Bedanya hanya do file ini merupakan catatan yang sudah saya buat, sedangkan kalau kita ketik komen langsung ini, jadi kita meregresnya itu langsung kita ketikkan, tidak kita jalankan menggunakan do file. Jadi kita bisa klik di bagian menu bar, new do file. Oke. Jika sudah tampil seperti ini, kalian bisa klik open folder, kalian klik do file kalian. Nah, ini do file yang telah saya buat. Nah, jadi karena tadi kita telah menginput data dan juga kita mengedit data, baiknya kita melakukan penghapusan memori dan juga set more off dan capture lock. Jadi penghapusan memori ini perlu dilakukan sebelum kita menjalankan project baru. Kita juga perlunya melakukan set more off, di mana set more off ini nantinya akan menampilkan secara keseluruhan tanpa dibatasi ukuran jendela desktop kita. Dan juga kita akan melakukan capture lock. Ini berarti menutup log file yang terbuka sebelum kita membuka log file yang baru. Nah, ini bisa kita lihat di bagian tengah kita telah melakukan comment clear all, set more off, dan juga capture lock close. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan direktori kerja yang berisikan sebuah folder berupa data. Kita jalankan. Jadi direktori kerja pada sebuah folder ini, Stata akan membaca folder yang akan kita gunakan, di mana folder itu berisikan data yang akan kita analisis nantinya. Dikarenakan saya save data-data saya pada folder ini, jadi dia akan membaca folder yang telah saya save itu tersebut. Jadi di dalam aplikasi Stata ini tidak mengenal tanda spasi, maka dari itu bisa kita lihat nama foldernya di sini tidak ada spasi dalam penggunaan nama. Baik itu tidak hanya berlaku di folder, tapi juga keseluruhan. Karena jika terdapat spasi, itu tidak akan terbaca oleh Stata. Maka dari itu kita akan menghindarkan penggunaan spasi. Selanjutnya kita akan memasukkan atau kita akan menginput data yang akan kita gunakan. Di sini saya akan komen data yang telah kita gunakan. Bisa kalian ketikkan juga import Excel using nama file kalian, dan juga baris pertama bisa dihapus. Nah, ini sudah diimport ya filenya. Untuk melihat filenya bisa kita browse seperti tadi. Nah, ini langsung muncul secara otomatis lagi ya. Sama, datanya sama yang tadi, bisa kita close aja. Jadi, jika kalian datanya itu memiliki banyak sheet 1, 2, 3, dan seterusnya, dan kalian ingin memfokuskan pada sheet berapa yang kalian gunakan, itu bisa kalian komen dengan cara, sebelumnya kita hapus dulu yang tadi. Selanjutnya, kita bisa komen import Excel using nama file kalian dan juga sheet. Selanjutnya kita harus fokus pada sheet berapa kita akan gunakan. Dikarenakan saya menggunakan sheet 1, jadi ini dalam kurung sheet 1 dengan baris pertama kita hapus. Bisa kita lakukan komennya.
Nah, ini udah terinput datanya. Kalian bisa lihat lagi apakah data kalian tuh benar atau tidak, sesuai atau tidak pada sheet yang kalian gunakan. Selanjutnya kita close. Selanjutnya, dikarenakan tadi saya input datanya itu menggunakan format Excel atau XLS, kita perlu merubah menjadi format stata, yaitu DTA. Kita replace. Nah, ini terlihat bahwa kita telah mengubah format file kita menjadi DTA dan sudah tersimpan. Jadi, direktori folder yang paling pertama itu nantinya akan muncul satu data otomatis, yaitu data yang telah kita save barusan. Jadi, dengan data format baru itu dapat berfungsi sebagai final data nantinya, yaitu data yang sudah diedit, baik itu ditambah variabelnya, dikurangi variabelnya, dan sebagainya, itu tidak akan mengubah data mentah atau data aslinya yang Excel sebelumnya. Jadi itu kita akan menggunakan format stata, tidak menggunakan format Excel. Selanjutnya kita akan menggunakan format yang kita barusan ganti. Ini sudah use. Selanjutnya kita akan bekerja dengan global. Jadi dalam global ini kita akan membuat folder baru pada folder yang telah kita masukkan di awal. Ini kita akan membuat satu folder, terserah namanya apa, dan di sini terdapat dua folder lagi, yaitu raw data dan juga final data. Nantinya dokumen-dokumen yang kita analisis semuanya dipindahkan atau di-copy atau di-download dan dipindahkan ke raw data. Karena saya sudah pindahkan, jadi ini sudah masuk semua. Selanjutnya kita akan menghapus lagi ya yang tadi kita lakukan. Kita juga akan set more off dan capture lock lagi. Selanjutnya, karena tadi kita sudah membuat folder, kita akan menjalankan folder tersebut agar terbaca oleh stata. Nah, ini sudah bisa kita lihat bahwa kita telah global, raw, dan juga final. Oke. Selanjutnya kita akan import ulang. Nah, ini sudah masuk. Bisa kita lihat dulu datanya. Nah, ini masih sama ya sama yang tadi. Bisa kita close. Di sini saya juga akan edit datanya. Saya akan merubah nama variabelnya. Karena tadi di bagian input data saya merubah nama label, di sini saya akan merubah nama variabel. Oke, bisa kita lihat di bagian tabel paling atas ini nama variabelnya telah berubah. Nah, jadi kalau kita rubah nama variabelnya, pasti di bagian tabel ini juga akan berubah. Tapi jika kita merubah nama labelnya, di bagian atas ini tidak akan berubah ya. Kita bisa exit. Selanjutnya, kita bisa mendeskripsi variabel kita apakah lengkap atau tidak, atau ada yang salah atau tidak. Oke, ini data kita benar ya. Jika data kalian ada yang salah, kita bisa menghapus data yang missing dengan komen seperti ini, drop it, no. Oke, tidak ada, kita lanjut lagi. Bisa kalian cek lagi datanya apakah masih ada yang salah atau tidak. Jika sudah dilakukan deskripsi, maka kita bisa melakukan analisis regresi bergandanya, yaitu dengan komen atau mengetikkan reg, yaitu regresi. Selanjutnya nama variabel yang akan kita analisis. Kita jalankan komennya. Nah, di sini sudah muncul hasil regresi bergandanya. Bisa kita lihat R-square-nya di sini 0,9811 atau sebesar 98,11% ya.
Ini berarti modelnya sangat baik. Berarti variabel independen, laba dan kapital ini berpengaruh sangat baik pada variabel dependennya. Dan jika kita lihat pada koefisien labornya, ini berarti jika kenaikan 1 unit labor ini akan meningkatkan Y sebesar 47,8%, 47,98%. Dan pada kapital, yaitu jika terdapat 1 unit kenaikan kapital, maka akan menaikkan Y sebesar 9,95%. Berarti model ini bagus. Selanjutnya, setelah kita analisis berganda, kita bisa langsung save project yang telah kita lakukan, yaitu bisa kita komen, save. Nah, ini sudah tersimpan datanya. Jadi, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.